Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena pada saat ini di dalam ibadah kami dapat kembali belajar firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahami setiap firman-Mu dan bahkan kami dapat melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama beribadah pada hari ini di tempat ini. Kita bersyukur kepada Allah. Mengapa saudara? Karena kita masih diberikan kesehatan. Ya, saya seringkali mengatakan kita terus patut bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesehatan. Mengapa? Karena kesehatan itu sangat mahal buat kita, bukan? Ya. Dan kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pada minggu pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, kembali kepada Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Saya akan mulai khotbah saya dengan ini Bapak Ibu. Nah, siapa yang sudah nonton film ini di Netflix? Ice Cold. Sudah ada yang nonton? Wah, di belakang sana. Ice Cold itu adalah satu investigasi ya yang dilakukan oleh Netflix, stasiun televisi berbayar begitu, yang kembali mengangkat kisah tentang si Jessica yang dikatakan membunuh siapa Bapak Ibu? Mirna. Ya, kita lihat peristiwa itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, tahun 2016. Ya, menarik sekali saudara kalau kita perhatikan film ini. Mengapa? Karena jaksa dan pengacara berusaha untuk mempertahankan pendapat mereka tentang kasus ini, saudara. Jaksa tentu saja berusaha untuk membuktikan bahwa si Jessica ini adalah seorang pembunuh. Namun pengacara, pembela dalam hal ini berusaha membuktikan bukan Jessica, ya, orang lain ataupun juga kematian yang mendadak yang dialami oleh Mirna. Masing-masing sudah berusaha untuk membuktikan argumentasi mereka. Dan tentu saja pada waktu itu hakim juga memikirkan, melihat apa yang disajikan di dalam pengadilan itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Karena dikatakan hakim itu adalah wakilnya Tuhan di pengadilan, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita melihat dari film itu, ya, walaupun mungkin kita berkata Jessica tidak membunuh atau Jessica membunuh begitu ya. Tetapi dari semua hal yang terjadi di pengadilan, maka kita melihat ada satu pagar, ya, ada satu pagar yang tidak boleh dilewati, baik itu pembela, baik itu jaksa maupun juga hakim ketika mereka memutuskan hasil daripada pengadilan tersebut. Apa Bapak Ibu pagarnya itu? Ini saudara. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, ada satu kitab yang tidak boleh dikotak-katik dalam pengertian ini, saudara. Ya, segala sesuatu yang ada di pengadilan harus sesuai dengan ini. Ya, walaupun mungkin pagar itu di tengah-tengahnya kanan kiri begitu, saudara ya. Tapi ada pagar, payung yang tidak boleh terlewati di dalam melaksanakan pengadilan itu. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, untuk pengadilan itu bisa berjalan dengan baik membutuhkan ini, KUHP. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara, kita juga membutuhkan satu panduan yang menolong kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen yang baik di tengah-tengah dunia ini.
Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam beberapa tema selama bulan ini, maka kita bisa melihat bahwa gereja di tempat ini mencoba kembali memikirkan mengenai masa reformasi, ya, yang dilakukan oleh Martin Luther di zamannya, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat peristiwa reformasi, maka pada waktu itu reformasi terjadi karena kebimbangan Martin Luther terhadap pengajaran gereja pada waktu itu. Ia melihat bagaimanakah gereja sudah tidak lagi mengajarkan hal yang benar, ya. Khususnya saudara di dalam masalah surat pengampunan dosa, di mana kalau orang membeli surat itu maka mereka akan mendapatkan pengampunan dosa. Martin Luther pada waktu itu berpikir, apakah benar demikian bahwa kalau kita membeli surat itu maka kita mendapatkan pengampunan dosa? Kalau dengan demikian itu berarti bagaimanakah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin yang tidak bisa membeli surat itu? Pergumulan yang begitu mendalam dalam kehidupan Martin Luther, sehingga pada akhirnya saudara, dia kembali melihat salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, adalah kembali kepada dasar semula, yaitu Alkitab. Alkitab adalah dasar yang dipakai oleh Luther untuk memikirkan apa yang harus dia katakan, apa yang dia harus pahami dalam kondisi yang ada di tengah-tengah dunia pada waktu itu. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Luther, saudara. Terus kalau kita memperhatikan masa reformasi, saudara ya, ini tentu sudah dibahas di minggu pertama oleh Bapak Randy. Ya, ada beberapa pemahaman yang dipahami oleh Luther berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab yang ia baca, saudara. Ya, ada 5 sola. Ya, yang pertama sola gratia, sola fide, sola Christus, sola scriptura, dan yang kelima soli Deo gloria. Dan artinya hanya karena anugerah, hanya karena iman, hanya karena Kristus, hanya karena Alkitab, dan segala pujian hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, bagi Luther hanya Alkitab inilah yang menjadi panduan baginya untuk bisa memahami apa yang terjadi di tengah-tengah pengajaran yang sesat itu. Luther melihat hanya Alkitablah yang sungguh-sungguh dapat dipegang untuk memahami segala pengajaran yang ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen. Oleh karena itulah, kembali kepada Alkitab untuk bisa mendasari segala sesuatu teologi, pemahaman, pengajaran yang harus dilakukan oleh gereja. So, pada waktu itu gereja Katolik bukan tidak memahami bahwa Alkitab itu sebagai sumber yang mereka harus pelajari. Tapi ternyata ada tradisi gereja, ada pengajaran-pengajaran daripada pemimpin gereja yang dipakai saudara untuk menjadi satu pengajaran yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan oleh karena itulah Luther mengatakan sola scriptura, kembali kepada Alkitab yang menjadi dasar iman daripada orang-orang Kristen. Kita harus kembali kepada Alkitab, apa yang Alkitab katakan dengan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia saat itu. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita kembali melihat saudara ya, di dalam tema yang diberikan kembali kepada Alkitab dan diberikan satu ayat firman Tuhan saudara, yaitu yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 ya. Saudara, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Tadi kita sudah bacakan bersama-sama bukan? Ya. Kita akan bacakan kembali bersama-sama saudara ayat ini. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita melihat daripada ayat ini, mengapa pada waktu itu Rasul Paulus memberikan ayat ini kepada Timotius, saudara. Kondisi apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Timotius sehingga Rasul Paulus memberikan ayat ini kepada Timotius. Balik saudara, balik ya. Oke. Setelah yang dihadapi pada waktu itu, ternyata begitu banyak orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang sesat. Ya,
Kalau kita perhatikan 2 Timotius 2 ayat yang ke-14. Saya akan mengajak kita membuka ya, saudara. 2 Timotius 2 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan Bapak Ibu, 2 Timotius 2 ayat yang ke-14. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pada waktu itu banyak guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang sesat, hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah saudara, oleh karena itulah maka Rasul Paulus mengatakan kembali kepada apa yang harus dipercaya oleh mereka, yaitu segala tulisan Allah, itu firman Allah, saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, pada waktu itu ajaran Gnostik mengajarkan satu hal yang berbeda dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus, saudara. Ya. Ajaran Gnostik itu mengajarkan bahwa adanya satu perbedaan antara roh yang dimiliki oleh manusia dengan jasmani, dengan tubuh kita. Terpisah saudara, antara roh dengan jasmani. Oleh karena itu bagi orang-orang Gnostik ini saudara, roh itu adalah tidak berdosa, sedangkan tubuh adalah berdosa. Dan oleh karena itulah saudara, bagi orang-orang Gnostik ini, roh itu tidak menjadi masalah ya, kalau misalnya tubuh melakukan dosa, karena terpisah saudara. Oleh karena itulah maka orang-orang Gnostik itu melakukan banyak dosa. Bagi mereka it's okay melakukan banyak dosa, nggak apa-apa melakukan banyak dosa. Tentu saja ini satu hal yang salah Bapak Ibu ya. Nah yang kedua adalah mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itu sebagai keselamatan. Mereka mempercayai bahwa kebenaran ya, pengetahuan itu kalau mereka mengisi pikiran mereka dengan banyak pengetahuan, dengan banyak hal-hal yang baik yang menurut mereka itu satu hal yang mendukung kehidupan mereka, maka mereka bisa mendapatkan keselamatan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini yang terjadi, saudara. Dan oleh karena itulah dalam kondisi yang seperti ini salah Bapak Ibu. Satu pengajaran yang mengacaukan apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus pada waktu itu. Nah saudara, ini yang kita bisa lihat ya pada waktu itu ya, pengajaran yang salah di tengah-tengah kehidupan Timotius. Yang kedua, kondisi zaman Bapak Ibu. Yuk kita perhatikan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, ya, egois, ya, menjadi hamba uang. Dulu banyak yang orang jadi hamba uang, ya. Sekarang banyak jadi hamba uang nggak saudara? Masih banyak juga ya saudara ya. Oke, mereka akan membual dan menyombongkan diri, orang sombong. Sini nggak ada yang sombong saudara ya, semuanya rendah hati, puji Tuhan. Mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka itu menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ternyata pada waktu itu di zamannya Timotius juga terjadi satu kondisi di mana orang-orang melakukan banyak hal-hal yang salah, hal-hal yang berdosa. Bahkan saudara, dalam ayat yang kelima bagi saya satu tanda awas buat kita, dikatakan bahwa banyak orang yang dikatakan menjalankan ibadah mereka. Mereka beribadah, berbakti kepada Tuhan, dikatakan melayani Tuhan saudara. Tetapi ternyata mereka nggak percaya dengan Tuhan. Ibadah mereka itu mereka lakukan hanya sebagai suatu rutinitas yang tidak mempengaruhi hidup mereka. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi, ini terjadi di tengah-tengah tengah kehidupan orang-orang zaman Timotius. Satu kekacauan yang begitu besar sekali. Dan oleh karena itulah saudara, ketika
Rasul Paulus memahami apa yang terjadi dan dia melihat bagaimana Timotius sebagai seorang pemimpin di sana, maka ia mengatakan kembali kepada hal yang penting untuk menjadi pedoman bagaimana ia memikirkan, bagaimana ia menjalankan kepemimpinannya di tengah-tengah jemaat. Yaitu tadi saudara, ya, kembali kepada Alkitab. Lihat Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kembali ke sana. Lihatlah situasi dunia ini, kembali ke sana. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang apa yang ada. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita melihat satu ayat lagi saudara ya. Yang saya pikir ini perlu untuk kita sama-sama pikirkan saudara. Bahwa firman Tuhan yang kita miliki saudara, ya, yang dikatakan tulisan-tulisan Allah itu, tulisan-tulisan itu saudara, dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-21 bilang begini, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dengan demikian kita bisa dapat meyakini bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan saudara kata ilham di sana. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam terjemahan beberapa ayat firman Tuhan yang lain saudara ya, maka kita bisa memperhatikan ada kata yang dipakai yaitu breathe, dan yang kedua adalah inspired, ya. Sedangkan di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan tulisan seperti ini. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah, ya, diilhami oleh Allah. Di dalam bahasa Yunani menggunakan neustos, yang artinya God breathe, nafas Allah. Nah saudara, kalau kita memperhatikan daripada beberapa terjemahan yang ada, maka kita bisa melihat bahwa nafas Allah itu diterjemahkan dengan inspirasi. Sehingga kalau kita memperhatikan kata inspirasi, inspired itu bernafas, bernafas ke dalam. Itu menunjukkan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu saudara, ada nafas Allah di sana. Jadi segala tulisan Allah itu bukan sembarang tulisan. Bukan hanya novel biasa, bukan surat kabar biasa begitu ya. Tetapi tulisan yang sungguh-sungguh diilhamkan oleh Allah, sehingga tentu saja segala tulisan itu adalah firman Allah. Maksudnya dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi satu panduan mengapa Rasul Paulus mengatakan kembali kepada Alkitab itu. Karena firman Allah inilah yang seharusnya dipegang, yang seharusnya dipahami untuk bisa menjalani kehidupan Timotius sebagai seorang pemimpin. Saudara, kalau kita memperhatikan dari seorang teolog mengatakan demikian, saudara. Charles Ryrie mengatakan begini ya, inspirasi adalah pimpinan Allah atas penulis manusia, di mana melalui penggunaan kepribadian mereka masing-masing, mereka menyusun dan mencatat tanpa salah wahyu Allah pada manusia dalam kata-kata dari ortograf yang asli. Itu berarti kalau kita memahami kan hal ini, firman Allah itu adalah sungguh-sungguh sebagai satu pedoman yang dapat dipahami sebagai kebenaran itu sendiri. Ya, saudara, oleh karena itulah kembali kepada Alkitab. Alkitab yang menjadi dasar di dalam iman kita. Oke. Saudara, manfaat daripada tulisan ini, saudara ya, perhatikan di situ. Mengajar untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain saudara, kalau kita baca Alkitab saudara ya, kita sungguh-sungguh baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu baik-baik, maka kita akan menjadi seorang yang semakin lama semakin apa Bapak Ibu? Jahat, semakin baik. Ya. Dulu pemarah, tapi baca Alkitab, Tuhan berkata, jangan marah sampai matahari terbenam. Oh iya, ini firman Tuhan. Tuhan ngajarin saya untuk tidak boleh cepat marah. Akhirnya menjadi orang yang lebih sabar. Ya, dulu kita ini suka mementingkan diri sendiri.
egois. Tapi Tuhan berkata, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kita, oh ini Tuhan yang bicara sama saya. Oleh karena itu, saya memperbaiki kelakuan saya. Saya menjadi orang yang lebih memperhatikan orang lain. Saudara, firman Tuhan kalau kita baca dan renungkan baik-baik akan memperbaiki kelakuan kita. Ya. Namun di tengah-tengah kehidupan kita di mana kita bisa memperbaiki kelakuan yang ada, saudara. Namun juga saya ingin melihat begini, saudara, bahwa firman Tuhan inilah, ya, sebagai pedoman yang paling baik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab itu adalah pedoman hidup orang Kristen. Maka sewajarnya untuk kita kembali kepada Alkitab. Ya, saudara ya, kembali kepada Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mama saya tuh suka ini, saudara, suka buka TikTok. Ya. Mama saya 80 tahun, suka buka TikTok. Ya, tapi yang dibuka itu dibilang gini, oh banyak pendeta ini ngomong ini, pendeta ini ngomong ini gitu ya. Oh, ada beberapa pendeta yang sangat dia sukai sekali kalau ngomong katanya berapi-api begitu, oh, lucu. Wah, iya bagus juga ya, saya pikir ya. Tapi ada juga ternyata seringkali mama saya bilang gini, kok begitu sih yang diajarin, benar gak sih? Benar gak sih? Ya, dia seringkali begitu, saudara, nanya ke saya. Untung dia nanya, saudara. Dia nanya, benar gak sih? Ya saya jelasin, saudara. Itu yang dikatakan gak benar begitu ya. Ada yang dia sempat terkagum-kagum ketika ada yang mengatakan, wah pendeta itu udah pernah pergi ke sorga lu. Hebat ya pendeta itu ya. Waduh, saya juga kepengen pergi ke sorga. Oh ya? Dia bilang begitu pendeta, iya, gak hanya ke sorga tapi juga dia sempat pergi ke neraka. Wah, luar biasa. Oh pendeta itu hebat, pasti diurapi sama Tuhan. Saudara, itu yang terjadi kalau kita tidak menyaring bahan-bahan yang kita dengarkan, bukan? Tapi apakah itu benar sesuai dengan Alkitab, saudara? Saudara, itu yang kita harus kembali kepada Alkitab. Maka kita harus melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab terhadap segala bentuk pengajaran yang ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara, ini saudara, melihat zaman, menilai zaman. Melihat zaman, menilai zaman. Ada segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini, saudara. Kita lihat zaman kita. Tetapi jangan cuma melihat, tapi kita nilai zaman itu. Ada apa dengan zaman kita saat ini? Ada apa dengan segala pengajaran yang ada saat ini? Ada apa dengan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini saat ini? Melihat zaman, menilai zaman. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab adalah satu-satunya untuk kita bisa menilai zaman. Saudara yang kasih Tuhan, kalau yang saat ini begitu ya, kalau kita melihat di tengah-tengah dunia kita saat ini, kita itu dikatakan masuk ke era ini, saudara, zaman postmodern. Katanya gitu, saudara ya. Postmodern itu artinya zaman setelah modern. Ya, orang-orang zaman modern katanya itu suka pakai pikiran. Ya, otak itu menjadi, rasio itu menjadi satu hal yang sangat penting. Segala sesuatunya harus dipakai pikiran, otak. Ya, itu zaman modern, ya katanya. Nah sekarang zaman postmodern itu enggak seperti itu. Enggak harus selalu dengan menggunakan Alkitab, menggunakan pikiran, dengan rasio. Ada hal-hal lain yang bisa menjadi satu panduan. Nah, saudara, zaman kita ini dikatakan zaman postmodern, saudara. Ya, ada 3 ciri khas daripada zaman postmodern ini yang kita lalui saat ini, saudara. Yaitu yang pertama, relativisme. Dikatakan nggak ada kebenaran yang sejati. Semuanya itu relatif. Setuju Bapak Ibu? Semuanya relatif. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menggunakan baju pendeta hitam. Ya, baju hitam, celana hitam, jas hitam, saudara ya. Bagus enggak? Bagus enggak Bapak Ibu? Bagus ya, bagus ya, bagus ya. Oke. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, saya memakai baju ini hijau pupus. Hijau pupus ya. Celana saya ungu. Bagus enggak? Yakin? Yakin? Itu kan kata Bapak Ibu. Kalau kata saya bilang bagus, boleh enggak?
Boleh. Relatif. Relatif. Nah saudara, itu kebenaran relatif saat ini begitu banyak sekali terjadi. Akhirnya orang bilang begini, kamu pengen bahagia, orang-orang muda kepengen bahagia. Kalau kita kepengen bahagia, carilah siapa? Carilah Yesus. Oh enggak. Carilah uang. Karena uang adalah sumber kebahagiaan kita. Amin. Amin. Saudara, ada orang ngomong, iya, itu uang itu sumber kebahagiaan kita. Relatif. Relatif. Padahal saudara, firman Tuhan mengatakan tidak demikian. Kebenaran itu, ya, kebahagiaan itu, keselamatan itu ada dalam diri siapa Bapak Ibu? Yesus. Banyak ajaran-ajaran mengatakan tidak perlu percaya Yesus. Ini ada pendeta yang baru ngomong ya, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Aduh, saya bilang pendeta lagi. Kacau ini. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita, itu salah. Ya, melihat zaman, menilai zaman. Yang kedua, humanisme. Ada orang bilang gini, agama itu mengajarkan orang membenci orang lain. Benar enggak Bapak Ibu? Wah, kafir. Ada enggak yang ngomong gitu saudara? Oh kafir nih, kita harus bunuh kafir ini. Kalau seseorang mempertahankan agamanya, dia akan bilang begitu saudara. Ya, kafir, tidak boleh ditemani. Setelah akhirnya agama membuat banyak orang membenci sesamanya. Dan oleh karena itulah orang-orang humanis bilang gini, gila ya agama ya. Ternyata agama itu bukan jadi orang lebih baik, tetapi malah membenci orang lain. Kalau kami akan mengasihi sesama. Humanis. Melihat derajat manusia itu begitu tinggi. Humanis. Ya, setiap orang memiliki dirinya masing-masing. Kita tidak boleh untuk menilai orang lain. Kebenaran itu adalah dalam diri mereka masing-masing. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Makanya karena humanisme ini begitu berkembang sekali, makanya LGBT is okay. Bapak Ibu tahu LGBT? Ya, orang-orang yang ya begitulah. Ya, yang pria suka sama pria, yang wanita suka sama wanita. Yang pria merasa dirinya wanita, jadi wanita. Yang wanita merasa dirinya pria, jadi pria, gitu ya. Yang wanita merasa dirinya bukan wanita dan bukan pria, jadi neuter begitu saudara ya. Nggak punya seksualitas begitu. Yang terjadi seperti itu Bapak Ibu kan? Sehingga ketika LGBT itu berkembang di negara-negara Eropa, bahkan sudah masuk ke negara-negara Asia, orang mengatakan enggak boleh. Mereka itu memiliki satu derajat yang tinggi. Kebenaran mereka is kebenaran mereka. Humanisme, saudara. Sehingga kata humanisme ini menjadi satu patokan untuk menilai sesuatu dengan cara yang tidak benar. Sehingga Tuhan, firman Tuhan tetap mengajarkan kepada kita adalah mengasihi sesama kita. Ya, itu adalah hukum perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi apakah mengasihi manusia itu akhirnya meruntuhkan nilai kebenaran itu sendiri? Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperlakukan hal seperti itu. Yang ketiga, saudara, ya, bebas berekspresi untuk kesenangan hidup. Ya, wah, sekarang ini orang-orang dikatakan suka ini ya, healing ya, anak-anak muda suka healing. Ya, kita healing. Ajep-ajepan gitu ya. Saudara, kenapa ada kata healing? Kalau healing kan itu menyembuhkan, ya. Berarti sebelumnya kita lagi ngapain? Sakit. Teman-teman pemuda, biasanya orang-orang muda ngomong gitu ya. Teman-teman lagi sakit sekarang? Setelah sakit itu berarti apa? Hidupnya susah begitu, aduh menderita sekali. Pekerjaan itu di kantor, aduh toksik banget. Toksik itu artinya apa ya? Jadi racun begitu ya. Aduh kerjaan itu capek begitu ya. Aduh saya butuh healing. Nah, setelah akhirnya banyak anak-anak muda yang seperti itu.
menikmati kesenangan. Ya. Jadi mereka melihat bahwa kehidupan saat ini adalah satu penderitaan. Bekerja itu menderita, melayani itu penderita, begitu ya. Dengan orang-orang suka menderita, akhirnya healing, cari kesembuhan diri. Sering kasih Tuhan, apakah benar kita orang-orang sakit kita butuh healing? Jadi bukan, jangan pakai healing saudara, kembali kepada yang semula. Kalau zaman-zaman orang tua bilangnya apa? Bukan healing ya, kalau jalan-jalan ya, bilangnya apa Bapak Ibu? Rekreasi. Kembali kepada perkataan semula, rekreasi. Itu kita berjalan mengkreasi sesuatu hal yang baik, begitu ya. Jangan menggunakan healing. Healing itu rusak gitu, awalnya kita rusak. Nah, sudah dikasihi Tuhan, orang-orang saat ini berusaha untuk menikmati hidup yang ada. Hedonisme, ya, konsumerisme, belanja begitu ya. Apa-apa belanja, kalau lihat punya uang itu nggak tahan, saudara, uangnya itu ada di bank gitu ya. Pokoknya dibuang-buangin gitu, belanja gitu ya. Kadang-kadang pay later. Go pay later. Yang penting kan sekarang belanja banyak-banyak saudara. Ya. Go pay later. Orang muda, saya soalnya beberapa anak-anak muda yang saya kenal sering menggunakan GoPay Later. Sini nggak ada ya, nggak pakai GoPay Later ya, semua cash. Oke, saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini adalah satu pemahaman untuk mau belanja macam-macam. Untuk apa? Senang, happy. Saudara kasih Tuhan, akhirnya semua hal ini yang ada di tengah-tengah dunia kita saat ini, saudara. Ya. Dan kita perlu melihat zaman, menilai zaman. Pakai apa? Pakai apa Bapak Ibu? Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang zaman ini dan bagaimana kita meresponi kehidupan di zaman ini. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, standar atau pedoman menilai zaman kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat hari PA itu hari apa tadi ya? Rabu ya. Oh, ikut Bapak Ibu PA? Sekarang enak loh, pakai Zoom. Zoom ya? Oh, dulu mah kalau di gereja sedikit yang datang. Sekarang pakai Zoom, banyak yang datang? Sedikit juga. Dulu orang males ke gereja, capek lah, ya pulang kantor macet, Kelapa Gading namanya, macet. Ya. Sekarang enak, awal-awal pasti banyak yang datang ikut PA. Karena kenapa? Di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya, zaman COVID kan, enakan buka Zoom belajar. Ya, banyak. Tapi setelah kembali kepada aktivitas kita, wah sibuk. PA, mendalam Alkitab? Apalah itu, makanan apalah itu. Saudara, kembali kepada Alkitab, belajar Alkitab baik-baik. Gimana kita mau menilai zaman kalau kita nggak mau belajar Alkitab? Benar? Baca Alkitab baik-baik Bapak Ibu. Setiap hari kita perlu merenungkan firman Tuhan. Karena disitulah kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dunia akan terus bisa berubah. Dunia akan terus bisa berkembang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, saudara. Tetapi kalau kita mendasari iman kita dengan membaca Alkitab baik-baik, maka kita bisa melewati tantangan demi tantangan di zaman ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan. Engkau memberikan Alkitab kepada kami sebagai firman Allah. Biarlah kami dapat sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dengan baik. Sehingga kami tidak tergoyahkan dengan begitu banyaknya ajaran, pemahaman, kehidupan yang seringkali membuat kami bingung.
pergumulan, tantangan yang seringkali juga membuat kami bingung. Namun kami bersyukur Tuhan memberikan kami Alkitab. Ajar kami untuk terus belajar firman-Mu ini ya Tuhan. Tidak putus-putus, tidak jemu-jemu kami membaca firman-Mu. Dan biarlah menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.